Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan bersama melanjutkan pengajian Syu'abul Iman kita. Mudah-mudahan pengajian hari ini berjalan dengan lancar sehingga manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi pengajian ini dilanjutkan, mari kita bersama membaca suratul Fatihah, ditujukan untuk musannif pengarang kitab ini, untuk guru-guru kita, untuk kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ilmu ini sehingga sampai kepada kita saat ini dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mereka semua, beliau-beliau semuanya, amal ibadahnya, amal solehnya, iman Islamnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mereka sebagai orang yang mati husnul khatimah. Allah menjadikan tempat di sisinya dengan tempat surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, mari kita bersama membacakan materi yang telah disampaikan atau yang telah kita pelajari sama-sama beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syamsin la syu'a fatamamu hadhi buyutu min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsu fis samai wa anjumu imanuna bil awa'inu syubatan yastakmilanha alu fadli ya'zumu amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyumi yatlu alamu wal ba'fi wal qadri al jalili wa jam'ina fi mahsyari fihi al khalaiku takshamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa hubbub ilaka khaf'ali ma'iqabihi wal rahmatir jutawakkalan ya muslimu wahbub nabiyaka summa azim qadrahu wa qalbi dinika ma yurabika mathamu Solis solat wa zaki malaka thumma sum wahkub wa hujja wa jahidan nafatukram. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan cabang iman yang berikutnya, insyaallah yang nomor 17, kemudian 18, 19, 20, 21 dan 22 insyaallah. Saya bacakan nazmannya, perhatikan baik-baik di buah kitabnya, kemudian nanti dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub, ulangi. Shollis sholata wa zaki malaka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidan la fatukram. Shollis sholata wa zaki malaka thumma sum wahkuf wa hujja wa
tuzakki dan nafat tukrom. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman yang nomor 17, sholli sholata. Laksanakanlah sholat, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat adalah cabang iman yang nomor 17. Di dalam ajaran Islam, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun adalah sholat. Zakat bisa ditinggalkan kalau tidak mampu untuk sementara. Puasa juga bisa tidak puasa kalau tidak mampu, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan di dalam fikih Islam atau syariat Islam. Begitu halnya dengan haji, tidak dilaksanakan kalau belum mampu untuk melaksanakannya. Tetapi sholat, rukun Islam yang kedua ini adalah satu-satunya rukun Islam, satu-satunya ibadah mahdhu yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bepergian saja wajib sholat, musafir saja wajib sholat, apalagi yang tidak kemana-mana. Sakit saja wajib sholat, apalagi sehat. Ya. Selanjutnya Islam memberikan sebuah keringanan tentang tata caranya. Berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu bisa dilakukan dengan duduk. Kalau tidak mampu lagi, sholat bisa juga dilakukan sambil tidur atau sambil berbaring. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bagi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mengimani, wajib melaksanakan cabang iman yang nomor 17, yakni mendirikan sholat dalam kondisi apapun, kecuali orang-orang yang terdapat uzur yang disyariatkan di dalam Islam. Misalnya saja perempuan yang lagi haid atau muslimah yang dalam kondisi haid, kondisi nifas, itu boleh tidak melaksanakan sholat, karena kalau sholat dilarang karena dalam kondisi tidak suci. Begitu halnya dengan orang-orang yang akalnya hilang, orang gila, ya, atau orang yang mabok gila maksudnya, tidak sadarkan diri, bukan mabok minuman keras, mabok yang gila, mabok yang menghilangkan akal, ya. Atau gara-gara minuman keras lalu dia jadi mabok, hilang akalnya, itu juga tidak mewajibkan untuk melaksanakan sholat karena akalnya hilang, ya. Ya, tetapi dalam urusan mabok itu, mabok yang dibuat-buat, sengaja mabok sehingga dia itu hilang akalnya, itu berarti dibuat-buat. Dia tidak melaksanakan sholat, maka dosanya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah sholat yang boleh tidak dilakukan apabila memenuhi uzur-uzur syar'i, seperti seorang perempuan yang sedang haid, atau bisa saja laki-laki dalam keadaan ketiduran, atau misalnya dalam keadaan lupa. Itu boleh tidak melaksanakan sholat, tetapi harus melaksanakan sholat ketika dia dalam keadaan sadar. Ketika dia ingat baru dia wajib sholat. Khusus untuk orang yang ketiduran atau benar-benar lupa tentang waktu sholat. Itu. Selanjutnya adalah wazaki malaka, kemudian keluarkan zakat hartamu. Termasuk dari cabang iman yang nomor 18 adalah bagi kita umat Islam wajib punya iman dan mengamalkan cabang yang nomor 18, yakni mengeluarkan zakat harta. Apabila kita mampu punya harta sudah cukup 1 nisab, kemudian sudah 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sumasum, kemudian melaksanakan ibadah sholat, yakni ibadah puasa. Yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa fardu, yakni puasa pada bulan Ramadan. Ini adalah cabang iman yang nomor 19.
Maka bagi umat Islam wajib hukumnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Wakuf, kemudian i'tikaf. I'tikaf juga merupakan salah satu di antara cabang iman. Yakni cabang iman yang nomor 20. Melakukan i'tikaf, melakukan berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita seorang Islam, i'tikaf itu adalah salah satu ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang tentunya apabila kita lakukan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Wa hujjah, kemudian cabang iman yang berikutnya adalah berhaji. Melaksanakan ibadah haji ya tentunya di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah mampu harta bendanya, berbadan sehat, ekonominya kuat, dalam kondisi aman, ya, ilmunya cukup, jasmani dan rohaninya benar-benar sehat, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau tidak mampu misalnya harta benda tidak ada atau keamanannya itu tidak terjamin, ya, atau misalnya ada hal-hal yang menghalangi dalam proses perjalanan ibadah haji, misalnya di sana daerahnya kurang aman atau terjadi wabah, maka hajinya adalah tidak wajib karena belum istitoah pada saat itu. Selanjutnya adalah wajahidan. Cabang iman yang berikutnya adalah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan, banyak cara untuk berjuang meninggikan kalimat la ilaha illallah hiyal ulia, meninggikan Islam, mengagungkan ajaran Rasulullah, menjunjung tinggi nilai-nilai Quran. Banyak sekali jalan-jalannya. Bisa dengan cara menuntut ilmu, bisa dengan cara seorang suami bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ya. Seorang petani juga bekerja di sawah dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang guru mengajar juga demikian, dan profesi-profesi yang lain juga diniati untuk menghidupi, diniati untuk mencari nafkah buat anak dan keluarganya. Maka insya Allah kalau niatnya betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul tulus, akan mendapatkan nilai jihad, akan mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar sekali. Fatukramu, maka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa mengamalkan cabang iman yang nomor 17, melaksanakan sholat, kemudian wazaki malaka, bisa mengeluarkan zakat hartanya, ya, kemudian fumasum, kemudian bisa melaksanakan puasa, wakuf, kemudian bisa juga melaksanakan i'tikaf di masjid, kemudian bisa berhaji, wajahidana, dia juga bisa melakukan jihad, berjuang di jalan Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah, berjuang mengagungkan ajaran Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan itu semuanya, fatukramu, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah cabang iman yang nomor 17 melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, yang nomor 18 adalah berzakat atau mengeluarkan zakat harta, yang 19 berpuasa di bulan Ramadan, yang ke-20 i'tikaf di masjid, yang ke-21 melakukan ibadah haji, dan yang ke-22 yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholata wa zakki malaka thumma sum. Kalau membacanya berarti harus ada yang dipercepat bacanya. Sholli sholata wa zakki malaka thumma sum wa'quf wa hujjawa jahidan la fatukram. Sholli sholata wa zakki malaka thumma sum wa'quf wa hujjawa jahidan la fatukram. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.